Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, resiko jadi muhibbin itu berat sekali. Coba kita nyimak video berikut ini. Ya, ini gambaran betapa beratnya jadi mukibin itu. Harus bersikap tunduk, patuh, dan merendah di hadapan para kabib. Lalu kemudian ngemut bekas mulutnya. Lihat tuh, lihat. Apa itu yang diembut kira-kira? Nah, ini apalagi nih bekas jigong ini malahan ini. Ngemut bekas jigongnya gitu. Subhanallah. Kita jadi kikuk ya. Mesti memperlakukan mereka secara sangat terhormat. Anda bisa saksikan sendiri. Mungkin habis nonton video ini, para muhibbin ini makin cinta dengan para kabib ini. Mungkin berdasarkan video ini mereka betul-betul menganggap kalau para kabib itu adalah cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini sang cucu Nabi sedang sibuk main biliar ini. Mungkin bagi para mukibin ini semakin membuktikan kalau mereka ini adalah cucu Nabi ya. Makin cinta aja mukibinnya ini. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Nah, ini lagi nih Bahar dengan sambil tertawa gitu menyebut kalau dirinya Yahudi. Ini Yahudi. Bully dong. Mungkin bagi mereka ini makin membuktikan kalau mereka ini adalah keturunan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video ini ada tulisan pantas masjid sepi. Oh, ternyata di sini ya lihat kuburan dibangun seperti masjid ini. Dibangun seperti masjid dan kemudian memperlakukan kuburan sedemikian istimewa. Ya, mereka mengatakan anti kemusyrikan, tapi justru mereka memperlakukan kuburan seperti sesuatu yang disembah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan kalian jadikan kuburku, kata Nabi, sebagai masjid, dan wa masjidan, sebagai tempat perayaan, tempat pesta, tempat bersuka cita, bersukaria, atau bahkan mungkin tempat walimah. Wa masjidan, dan jangan jadikan juga kuburku sebagai masjid. Kita disunahkan ziarahi kubur, tapi tidak boleh juga menjadikan kubur sebagai masjid. Dalam arti nyembah kepada kuburan. Ya, kita lihat sendiri perilaku para mukibin yang memperlakukan kubur-kubur kabib mereka secara berlebihan, seperti seolah-olah dalam tanda kutip beribadah, nyembah kepada kuburan tersebut. Mereka mencium-ciumi batu nisan dan perilaku yang berlebihan lainnya. Kemudian yang berikutnya, bahkan kita lihat di beberapa video yang lain, mereka mencium-cium nisan dan lain sebagainya misalnya. Jadi apa bedanya dengan umat-umat terdahulu kala yang telah menjadikan makam-makam leluhur mereka sebagai tempat sesembahan, sebagai semacam berhala. Pakai rebana lagi ya. Memang di Indonesia kita dihadapkan dengan fenomena banyak orang yang kemudian mengeramatkan kuburan, mengistimewakan makam keramat, tidak lagi sesuai dengan jalan syariat. Bahkan demi kepentingan tertentu, bahkan demi motif ekonomi, bahkan demi motif-motif yang lainnya,
banyak orang kemudian menciptakan makam-makam palsu yang akhirnya teridentifikasi hingga ribuan makam palsu yang ada di Indonesia. Seperti yang baru saja diberitakan di berita media mainstream, yakni TV One. Di sini kita lihat berita di TV One, di mana makam keramat palsu dibongkar. Makam dianggap sebagai ladang bisnis ini. Ini ada beberapa makam, kita lihat ada aparat pemerintah di situ, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, unsur pemerintah desa yang bersama warga membongkar 8 makam. Keberadaan makam-makam palsu ini meresahkan warga karena dianggap menyesatkan dan dijadikan ladang bisnis berkedok ziarah. Ya, ini fenomena khurafat yang ada di negeri kita. Warga bersama aparat desa dan kecamatan didampingi anggota TNI dan kepolisian membongkar 8 makam keramat palsu tersebut. Makam keramat palsu ini di Kampung Baru Limus, Desa Cikancana, di Kampung Baru Limus, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi. Bahkan selain motif ekonomi sebetulnya atau bisnis makam keramat, kita patut menduga juga karena terjadi pemerataan makam keramat palsu di Nusantara, yang rata-rata makam palsu tersebut dinisbatkan dengan klan tertentu. Mereka sebut Habib atau Sayyid yang dinisbatkan kepada klan Ba'alwi. Ini kemudian patut diduga ada kepentingan dinasti Ba'alwi. Mereka ingin mengklaim tanah Nusantara. Ada beberapa video yang viral, misalnya mereka menyebut kalau Indonesia ini bintu Tarim, anak perempuan Tarim. Bahkan ada penceramah dari kalangan Ba'alwi menyebut kalau Jawa Barat, tanah Pasundan itu adalah milik Tarim, milik para habaib. Nah, mereka mengklaim ini semua didasarkan pada makam-makam keramat. Apa buktinya tanah Pasundan milik Ba'alwi, milik habaib? Karena berjajar di mana-mana makam keramat. Begitupun tanah Jawa nantinya. Sampai kemudian Sumatera, merembet kemana-mana sampai ke Kalimantan. Nah, makam-makam palsu yang mereka klaim sebagai makam Habib ini, inilah yang terindikasi sebagai makam palsu. Ada makam orang lain lalu dihabibkan. Ada yang memang tidak ada atau tidak pernah ada orang yang dimakamkan di situ, tapi mereka buat-buat sebagai makam palsu, yang semuanya dinasabkan kepada keluarga atau klan Ba'alwi. Nah, ini mereka gunakan untuk mendukung argumentasi mereka bahwasanya Indonesia ini adalah warisan dari nenek moyang mereka. Ya, persislah sebagaimana kelakuan Israel, membangun 3.000 makam palsu, lalu kemudian mengklaim kalau tanah Palestina adalah warisan nenek moyang mereka. Sama, persis sedemikian rupa. Ini kurang lebih kita dihadapkan dengan modus operandi yang sama sebetulnya. Dan yang seperti ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita mesti bersuara. Masa bangsa sebesar Indonesia membiarkan negeri mereka diklaim, sejarah mereka dibelokkan? Maksud perkataan Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kan tujuannya agar bangsa kita tidak dikuasai oleh orang lain dan tidak dijajah oleh orang lain. Itu maksudnya. Karena menjajah suatu bangsa itu dimulai dari membelokkan sejarah mereka semua. Dan kita mesti waspada akan ini semua. Lalu kemudian kita melihat bagaimana fenomena para Ba'alwi ini. Mereka katanya sholawatan. Tapi salawat yang mereka lakukan itu diisi dengan kegiatan joget-joget sebetulnya. Kita jadi bertanya kan, iya tah, Nabi itu kayak gitu. Nah, yang kayak gini mana mereka ini ngakunya cucu Nabi, kan begitu. Lalu mengklaim apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk kecintaan kepada Nabi. Apa dengan begini para muhibbin kemudian makin cinta kali ya dengan mereka gitu. Coba kita lihat yang berikutnya. Coba kita lihat bagaimana kelakuan mereka ini yang joget-joget seperti ini. Kita ada Habib Syekh Abu Yarozi. Abu Yarozi ini juga kan muhibbin. Mereka mendukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi sebetulnya.
Kemudian yang berikutnya ini, nah ini lihat ya, jogetnya saudara Bahar bin Smith, sing paling cucu Nabi ya, tuh kan. Hari ini kita lihat menyaksikan yang begini diiringi dengan qasidah-qasidah yang katanya sih judulnya dalam tanda kutip seolah-olah sholawat. Tapi inilah sajian yang diberikan kepada para muhibbin gitu. Joget-joget yang melanggar muruah gitu, merusak kehormatan. Yang oleh sebagian ulama yang begini kan sebetulnya makruh sebetulnya. Nah, ini Pak Rizik Sihab sama Pak Hanif Al-Attas gitu kan, yang menyerupai cara joget Zafin. Ini kan tari Zafin yang populer bagi masyarakat Yahudi sebetulnya. Lalu kemudian dipopulerkan dan menjadi tradisi di majelis-majelis para sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya wajar kan kalau kita mempertanyakan mereka ini cucu Nabi atau bukan, karena memang nggak pantas kan kalau kerjaan cuma joget-joget macam begini. Nah ini lain lagi nih yang saya sangat bingung. Ini ada Buya Yahya gitu. Masa beliau yang begitu banyak santrinya dan begitu gede besar pesantrennya melakukan kegiatan seperti ini? Jadi rusak muruahnya sebagai ulama. Kemana-mana jalan pakai tongkat gitu, ketiban joget, lincah bener ini kayaknya. Jogetnya lincah sekali. Loh, tongkatnya kemana? Nggak dipakai gitu. Subhanallah. Mesti introspeksi diri lah para ulama ini. Nah ini lihat nih, bagaimana cara mereka memperlakukan makam misalnya. Sampai jalan aja kayak jalan kambing. Ini kan jalan sedemikian rupa. Ini sama makam loh, sama kuburan. Jalan depan bapak ibunya aja nggak kayak gitu. Ini nggak bisa dibiarkan yang semacam ini kan. Ini budaya feodalisme yang dibingkai dengan slogan-slogan keagamaan. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin beri catatan terhadap fenomena perilaku klan Ba'alwi dan para mukibinnya di tanah air ini. Yang pertama, mereka menyuburkan feodalisme yang dibalut dengan doktrin keagamaan. Kita sadar betul Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, itu memberantas kastanisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Lantas kemudian kita dihadapkan dengan fenomena di zaman modern ini, ada sekelompok orang yang ngaku sebagai anak cucu Nabi, lalu kemudian mengupgrade nasab mereka menjadi kasta tertinggi dalam kehidupan berislam. Seakan-akan di Islam ini ada kasta keturunan Nabi dan kasta ahwal, orang biasa. Yang akhirnya kemudian dibumbu-bumbui dengan klaim satu Habib bodoh. Belajar dengan satu Habib bodoh lebih baik daripada dengan 70 kiai yang berilmu. Bahkan telapak kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Ya, ini kan doktrin-doktrin kasta sebetulnya. Bahkan yang sangat populer di kalangan Ba'alwi itu wanita mereka haram dinikahi oleh laki-laki ahwal, non-Ba'alwi. Sampai segitunya. Ini kan sebuah doktrin feodalisme yang dulu dihapus oleh Nabi, lantas kemudian dilestarikan lagi oleh mereka hari ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah, di mana tradisi jahiliyah itu suka membanggakan orang tua, membanggakan leluhur, membanggakan kasta atau nasab tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang paling parah bagi Ba'alwi adalah mereka telah menodai nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mereka memang bukan anak keturunan Nabi. Berdasarkan kajian kitab nasab, terbukti mereka bukan keturunan Nabi. Berdasarkan kajian sejarah, tidak sama sekali terkonfirmasi mereka keturunan Nabi. Dan secara saintik, kajian DNA, ini kajian ilmiah, mereka dipastikan 100% memang bukan keturunan Nabi. Dan tentunya ketika mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ini berdampak pada menodai kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, peran kita di mana umat Islam? Umat Islam yang ada di dunia internasional dan secara khusus di Indonesia, ini punya kewajiban untuk
menolak pengakuan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Setiap orang itu harus punya kecemburuan atau sensitivitas kepada nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatuhu, dan ulama-ulama yang memiliki kemampuan meneliti hendaklah meneliti, memeriksa atau memverifikasi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sampai-sampai tidak ada lagi yang berani membangun intisab atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan alasan yang benar. Kita kan sendiri nyimak sabda Nabi, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya, maka dipastikan dia telah melakukan kekafiran. Kan Nabi sendiri yang menegaskan, yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya bisa menyebabkan dirinya kepada kekafiran. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang ngaku-ngaku nasab keturunannya berasal dari nasab kaum tertentu, contoh diantaranya ngaku-ngaku sebagai keturunan sadah Rasulullah misalnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Nah, inilah persoalan kedua. Kita harus sama-sama menyadarkan Ba'alwi. Makanya generasi Ba'alwi hari ini mestinya berterima kasih kepada Kiai Imad. Karena sebetulnya Kiai Imad itu telah menyelamatkan anak keturunan Ba'alwi dari dosa-dosa leluhur yang telah mencangkokkan nasab mereka kepada nasab suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita sudah punya semacam jurisprudensi, kerangka hukum yang berlaku di masa lampau terhadap orang-orang yang telah mengaku sebagai anak keturunan Nabi. Misalnya dari fatwa Imam Malik misalnya. Orang yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi, dia disiplinkan dengan 3 hukuman. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Kalau zaman dulu itu apa? Dicambuk atau dipukul ya. Kemudian yang kedua, wa yusahhar bihi, disiarkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi itu harus disiarkan. Karena pengakuan ini semua palsu, harus disiarkan. Tidak boleh kemudian ditutupi. Ini bukan gibah, bukan. Malahan harus diviralkan. Wa yuhbasu zamanan tawila. Baru yang ketiga, dipidana penjara dengan penjara yang lama sampai mereka menyadari perbuatannya. Ini sudah ada jurisprudensi kejadian di zaman dulu Syarif Mekah menghukum orang-orang Ba'alwi yang telah ngaku-ngaku Sayyid atau Syarif sebetulnya. Dan sudah ada fatwanya, fatwa Imam Malik. Ini kan jelas ulama tabi'in sebetulnya. Jadi kerangka hukumnya ada, fatwanya ada, jurisprudensinya juga ada sebetulnya. Jadi mestinya hari ini daripada ngamuk-ngamuk para generasi Ba'alwi dan Mukibin marah-marah ke Kiai Imad, nuduh provokator dan lain sebagainya, mending berterima kasih sebetulnya. Memangnya Anda gagal menjadi orang yang selamat kalau nggak jadi cucu Nabi? Kan nggak juga. Kita bisa menjadi sesama umat Nabi, duduk berdampingan, saling tolong-menolong dalam perbuatan bajik dan takwa, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kita dalam kondisi setara, duduk sama rendah, berdiri tanpa raja, kan begitu. Kita bisa bekerja sama saling menguatkan sebagai sesama saudara. Al-muslimu akhul muslim. Bisa kita lakukan itu semua tanpa adanya kasta tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya kita dihadapkan dengan fenomena banyaknya makam-makam palsu. Nah, makam-makam palsu ini kan menjadi jebakan akidah, di mana para santri kita, jamaah kita justru kita ajari untuk memperlakukan makam keramat secara gulu, berlebih-lebihan. Kita diajari ziarah. Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, ziarah itu hukumnya sunnah. Apalagi ziarah ke makam orang soleh, itu hukumnya sunnah. Ziarah wali songo dan lain sebagainya. Hanya saja kan kita juga dilarang menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, kita juga kan dilarang nyembah kuburan, minta kepada kuburan, kan dilarang. Itu juga perbuatan musyrik.
Nggak boleh kemudian mengajarkan salah. Nah ini sudah kemudian memperlakukan kuburan secara berlebihan, seperti tuduhan Wahabi itu kuburiyun kan begitu. Ditambah lagi kubur-kubur ini kan kubur palsu, makam-makam palsu juga. Jadi di sini ada perbuatan menyimpang, berlebih-lebihan, ditambah lagi kita dihadapkan dengan pembohongan publik. Ternyata ini makam-makam palsu sebetulnya. Nah, tentunya fenomena ini kan tidak bisa hanya liar di tengah-tengah masyarakat, yang hanya menjadi diskursus di ruang publik, di media sosial. Tapi pemerintah itu kan dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat itu untuk memimpin rakyat ini. Pemerintah harus ambil bagian untuk menertibkan ini semua. Masa sih kita nggak punya pirantinya? Pirantinya kan jelas, aparat jelas ada, intelijen juga lengkap. Ada kan kajian, survei. Bahkan saya menyarankan kepada pemerintah, fasilitasi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk melakukan kajian. Maksud saya begini, adakan dialog ilmiah antara Kiai Imad dengan kubu Ba'alwi. Tapi ingat, pemerintah yang ngejamin, keamanan ngejamin pemerintah, biayanya pemerintah juga yang tanggung. Jadi biar Kiai Imad juga enak mikirnya. Jadi beliau tinggal fokus kepada kajian bersama ulama-ulama yang lainnya. Nah, pemerintah yang memfasilitasi. Tujuannya apa? Agar tidak ada persekusi. Ini keroyok sana, keroyok sini. Nantang sana, nantang sini. Kayak Rizik Sihab ngajak perang. Iya sih, kalau negara ini bukan negara hukum, seandainya negara ini nggak ada TNI, nggak ada Polri, ya mending perang aja dari kemarin. Masa kita mau diperbudak oleh orang-orang yang merasa dirinya istimewa dan raja? Cuman kan kita nggak akan bisa berbuat apapun, masa kita harus melanggar hukum? Siapapun kita harus mengakui dan setia kepada NKRI. Dan siapapun kita harus hormat dengan aparat penegak hukum. Negara ini punya tentara, negara ini punya polisi. Siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Ya kalau kita bikin ormas lalu kemudian ngereman main hakim sendiri, ya hancur negara ini. Mengapa PWI tidak mau main hakim sendiri? Karena di PWI ini diisi oleh ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama yang memang berilmu, bukan mengedepankan emosi marah-marah, bukan mengedepankan keroyokan, bukan. Memang taat hukum, hormat kepada pemerintah, hormat kepada penegak hukum. Hanya saja kubu sebelah kan ngajak perang aja. Ya apa artinya perang kalau ada TNI dan Polri? Ujung-ujungnya kita menjadi perusak di negara kita sendiri. Nggak bisa. Apapun namanya itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Itu namanya main hakim sendiri. Menghilangkan nyawa orang sudah jelas pasalnya. Menciptakan keonaran sudah jelas pasalnya. Tawuran, keroyokan udah jelas pasalnya. Dan semua ulama-ulama di negeri ini ngerti semua hukum itu semua. Nggak boleh bugoh. Tidak boleh mengangkangi negara. Tidak boleh melangkahi pemerintah yang sah. Dan tidak boleh mendahului penegak hukum. Maka dari itu, apresiasi, penghormatan, dan penghargaan kita kepada negara dan penegak hukum mestinya betul-betul menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk hadir dalam rangka menyelesaikan perkara ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.